nostalgia sedikit. Dulu awal masuk sinetron tuh gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya agak panjang ya, cuman aku persingkat aja. Jadi aku tuh sebenarnya tidak ada niat sedikit pun untuk ke entertain, karena basicnya memang aku tuh dari dulu kan tomboy. Dari SMA tuh olahraga di otakku tuh cuma olahraga aja gitu. Jadi kalau ngeliat zaman dulu nih ya teman-teman gadis sampul lah, cover girl lah, aku tuh yang ngapain sih, cewek banget sih lu pada gitu kan. Aku tuh lebih begitu gitu. Nah, suatu saat aku karirku tuh dimulai dari SPG pameran. Stand guide ya kalau zaman dulu ya, stand guide. Terus akhirnya ditarik sebuah IO untuk IO pameran. Nah, IO aku ini mengadakan event ini kerjasama dengan salah satu stasiun TV. Di interview aku yang suruh maju, oke, karena aku PR kan, maju wawancara, produsernya nyamperin aku, lu kenapa kagak jadi presenter aja, dia bilang. Gak bisa, gua mau kagak begitu bisa, udah lu casting, datang ke stasiun TV gue, katanya. Udah, akhirnya casting tuh keterima dong jadi host. Jadi aku juga disitu baru tahu, ternyata gue punya bakat ya gitu kan. Akhirnya disitu jadi host, dari situlah berlanjut mulai ke host sinetron, jadi kecemplung nggak sengaja. Tapi apa yang berat sih berkarir di sinetron? Yang berat nunggu. Kalau actingnya mah ya udahlah ya, ternyata aku juga baru sadar ternyata gue punya bakat di sini ya gitu. Udah, tapi lebih ke nunggunya sih, karena kita nunggu skenario, nunggu bagian-bagian kita apa segala macam. Cuman dengan ternyata aku sudah menjalankan puluhan tahun, ternyata bukan kendala ya. Jadi akhirnya sudah biasa dengan resiko menunggu itu. Sekarang itu kenapa udah jarang ada di sinetron? Sekarang karena punya mainan baru. Apa tuh? Yoga gitu, karena punya mainan baru, plus kayaknya juga udah yang apa ya, sinetron itu kan hidup kita standby call apa itu segala macam. Jadi buat aku, untuk aku nggak bilang aku ninggalin sinetron, nggak, tapi mungkin lebih ke ntar dulu deh, ntar pasti juga gue kangen gitu kan. Nah, cuman karena sekarang ada yoga, aku ada event-event yoga, MC off air, jadi aku bisa menentukan scheduleku sendiri gitu loh. Nggak ada yang ngatur, besok jam segini ya, besok jam sini. Kalau aku lagi nggak mau MC, nggak ambil dulu. Gue lagi males, karena kalau sekarang bisa begitu. Jadi aku sedang menikmati itu. Gitu. Tapi mungkin pernah nggak misalnya lagi di event off air atau misalnya lagi di mall, ayo dong main sinetron lagi, ada orang umum lah ya. Oh pasti, udah lama nih nggak lihat di TV, misalnya kangen nih actingnya apa ini segala macam gitu. Jujur pribadi aku pun kangen acting, cuman akhirnya sekarang aku lebih memilih untuk menyalurkan acting aku tuh lebih ke udah deh, gue web series sama film aja deh yang udah waktunya sudah tertata, 2 minggu sebulan selesai. Kalau sinetron kan kalau ratingnya alhamdulillah bagus ya, aku akan terikat terus mau 2 tahun 3 tahun gitu kan, kayak gitu. Yoga itu jadi salah satu faktor masih terlihat awet muda atau gimana? Iya kali ya, karena banyak orang yang bilang yoga itu membuat awet muda gitu, karena yoga itu kan bukan cuma sekedar fisik ya, tapi body, mind, and soul gitu. Karena memang aku ngerasain banget begitu selesai yoga itu emang happy aja bawaannya gitu, bawaannya happy, selalu ceria apa segala macem kayak gitu. Jadi mungkin itu kali yang bikin orang bilang awet muda gitu. Tapi di luar yoga memang menjaga pola hidup, makanan dan lain-lain, Enggak. atau sebenarnya bebas? Kalau aku karena suka makan dan sangat menikmati hidup, jadi makan apa aja, yang penting tahu diri. Cuman yang aku tahu olahragaku gila gitu. Jadi buat aku udahlah, hidup gue imbang lah gitu kan, umur aku juga udah nggak muda lagi. Jadi yang aku tahu, aku harus berolahraga karena aku mau tua aku nanti tuh nggak mau di kursi roda, aku nggak mau dipegang-pegangin orang gitu, aku nggak mau, aku masih mau jadi tua yang kuat. Tapi yoga itu berawal dari apa sih Kak? Dari hobi, apa kepengen atau iseng-iseng? Enggak, jadi memang dari dulu aku basicnya suka olahraga, cuma lebih ke basket, nge-gym, pokoknya olahraga apapun kecuali yoga. Sekitar tahun zaman pandemi lah ya, aku tuh kena back pain di MRI segala macem. Ternyata aku ada skoliosis, ada bulging disc, kayak saraf kejepit ringan gitu, yang membuatku agak sedikit ganggu ya. Nah itu setahun aku hidup dengan penuh ketakutan. Jadi mau begini aja takutnya nanti ini gue kambuh, nanti mau jongkok nanti ini gue kambuh, pokoknya ribet banget hidup aku. Duduk nggak ada senderan, nggak bisa, gue takut kambuh gini. Udah setahun, waktu aku setahun habis untuk terapi.
entah itu visio, aku puntur, apapun udah aku cobain, nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah buku namanya Healing Back Pain. Itu buku dari luar karya Dr. John Isserno. Di situ malah dikasih tahu, lo gerak-gerak aja, nggak usah pakai takut, itu semua bukan penyakit, itu semua dari pikiran gitu, dari mindset lo gitu. Terus dari ada emosi yang lo pendem, misalnya ya namanya manusia kan punya masalah ya gitu, misalnya lo lagi kesel sama siapa, lo lagi punya masalah apa, itu dikeluarin, akuin, jangan didinai. Aku menjalankan terapi itu 3 bulan, aku sambil meditasi, aku akuin, iya aku lagi begini, itu benar dong hilang. Dan karena buku itu menyarankan gerak, nggak tahu kenapa, awalnya kan perannya Anjas, lo yoga deh kata dia gitu. Udah akhirnya aku yoga ini bahkan yoganya yang ekstrim kan, yang terbang-terbangan apa segala macam, malah sembuh. Dan aku ngambil YTT sekolah yoga pun atas saran Anjas gitu. Itu selama berapa tahun Kak? Udah setahun yoga sih. Udah setahun yoga, aku ngambil YTT 200 jam. Tadinya tuh maksudnya buat biar aku tahu alignment yang bener, nggak yoga asal-asalan gitu kan. Udah biar tahu. Tapi kok begitu orang tahu aku lulus dapat sertifikat, kok ada tawaran event-event gitu kan. Ya udah sekalian akhirnya berbagi ilmu juga buat orang-orang gitu. Kak, ngomongin soal kucing ya. Badu ya namanya? Si Badu. Badu. Ceritanya bisa ketemu Badu ini seperti apa sih, dan kenapa kok Kak Nova suka kucing? Jadi ada dokter. Iya. Itu jadi turun-menurun. Aku tuh punya nenek, punya ibu, sampai ke kakak-kakak aku, sampai ke aku, kita semua tuh dari dulu, karena kan gini, kita itu kan melihat apa yang orang tua lakukan kan, gitu. Itu ibuku, nenekku tuh kerjanya memutin kucing jalanan. Jadi, karunya, aku kan orang Sunda ya, karunya, dibawa pulang karunya. Sampai sekarang aja ibuku umur 75 tahun, dia punya 30 kucing. Yang dia urus sendirian. Itu yang bikin dia sehat. Kalau nggak ada kucing, aku rasa ibuku udah kesakitan kali. Gitu. Nah udah, jadi aku kayak ke ini, kayak ke apa ya, bukan keturunan sih, jadi ngikut gitu. Jadi nggak bisa ngeliat kucing sedikit di jalanan yang, aduh ini kesian, aduh ada mobil mau ketabrak, bawa ini, apalagi emang sakit apa. Jadi aku memang bener-bener jadinya hidupku seperti itu gitu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan berarti punya berapa kucing di rumah? Tadinya karena aku baru pindah rumah, sekarang nggak terlalu banyak. Di rumahku yang sebelumnya, rumahnya lumayan besar, punya kebun yang luas, itu aku punya puluhan kucing. Tapi karena sekarang aku pindah rumah di perumahan yang ada banyak peraturan lah, aku nggak bisa bawa banyak kucing. Sisanya aku taruh di shelter yang memang sudah terpercaya, yang aku udah kenal banget lah sama yang punya shelter ini. Gitu. Jadi sekarang ada berapa ya? 5, termasuk si Badu itu. Gitu. Badu itu udah tua, udah mau 8 tahun. Gitu. Bener-bener dari bayi merah dia lahir, aku sama si Badu itu. Berarti kucing jalanan ya? Kucing jalanan, aku nggak punya kucing bagus. Satu-satunya punya British, itu pun titipan orang. Jadi aku adopsi karena orangnya mau pindah ke Australia. Satu-satunya itu si Bu yang hitam itu. Nah itu dia British short hair, itu satu-satunya. Aku nggak pernah punya kucing bagus, kampung semua, kucing jalanan semua gitu. Dan struggle-nya apa sih kalau merawat kucing? Ngerawat kucing kita harus gini, aku turun sendiri, cuma kan aku juga kerja ya. Struggle-nya harus mendapatkan asisten rumah tangga yang harus sayang kucing gitu. Jadi aku bisa percaya, alhamdulillah aku punya yang udah bertahun-tahun ikut aku dan dia sangat sayang sama kucing. Jadi aku ninggalin rumah tuh percaya gitu loh, kucing-kucing aku akan dirawat sama dia gitu. Di situ sih. Tapi kalau ngerawat kucing kayak misalnya dia pulang kampung nih, buat aku mah udah nggak aneh, mau mungut pupnya kek, mau apa aku ngerjain sendiri semua gitu. Kayak gitu sih, karena sudah dari kecil seperti itu. Kak, balik lagi ke yoga tadi. Kalau yoga tuh bagusnya pakai sepatu atau enggak sih Kak? Enggak Ya? Enggak, jadi memang kayak gini, aku juga rajin grounding kan. Grounding itu kita menempelkan kaki entah di tanah, rumput, atau pasir. Karena itu akan
membuang energi negatif kita gitu. Aku percaya banget itu karena memang terbukti setelah itu badan tuh menjadi lebih segar, pegel-pegel hilang, padahal cuma jalan-jalan di rumput loh atau sekedar berdiri aja gitu sambil niatin aku membuang energi negatifku dan berubah menjadi energi yang positif, ya Allah gitu, sesuai dengan kepercayaan kita gitu kan. Itu benar-benar ngaruh banget dan aku rutin untuk menggrounding. Makanya yoga itu tidak pakai alas, bahkan lebih bagus lagi yoga tuh di alam. Walaupun kita pakai matras, tapi kan kita ada kesempatan untuk menginjak-injak rumput kan. Kayak gitu. Ada nggak sih tips gerakan untuk orang pemalas yoga di atas kayak duduk di tempat gitu? Aduh banyak banget. Boleh nggak Kak kasih 3 atau 5 gerakan? Masa aku harus buci di sini? Apa di sini? Gampang banget. Misalnya gini ya, kita itu kan hidup dominan dengan begini. Ini namanya protection, ya kan gitu. Sementara kita tuh harus retraction, namanya open heart gitu. Gampang aja sih sebenarnya. Cuman ini roll dulu badannya ke belakang, taruh ini tarik, ini ya tarik. Nah ini otomatis dia akan melengkung kan. Nah itu kita harus rajin ini back bend namanya gitu. Kita back bend gini. Ini yang gampang ya. Back bend. Tahan 30 detik sampai semenit. Kayak gitu. Atau kalau mau lebih ekstrimnya mungkin bisa cari di YouTube atau apa, itu namanya bridge. Jadi kita tiduran, kaki ditekuk, tangan di samping sini, terus kita angkat. Itu akan menjadi back bend juga. Kayak gitu. Atau child pose yang kaki ditekuk ke sini, kayak butterfly gitu, terus kita tiduran begini. Itu akan meluruskan punggung. Gitu. Jadi menurut aku stretching itu penting ya, karena kita kalau apalagi orang kantoran nih, kerjanya mau begini aja. Terus lu nggak stretching mau jadi apa badan lu? Mungkin sekarang belum berasa ya, tapi kita kan menambah umur pasti nanti akan terasa sesuatu gitu. Dan ada penyakit yang namanya sarkopenia, di mana tulang-tulang itu sudah sendi itu menjadi pengapuran, osteoporosis segala macam. Jadi itu harus disadari sih, kan kita nggak mau tuanya nggak bisa gendong cucu kan gitu. Thank you.